persamaan diferensial yang bisa dipisah atau separable ODE, ya sesuai dengan namanya, maka fungsi Y dan turunannya tidak menjadi satu sisi dengan fungsi X dan turunannya. Ya, pada contoh ini adalah fungsi Y-nya di sebelah kiri sama dengan, dan fungsi X-nya serta turunannya di sebelah kiri, sebelah kanan tanda sama dengan, ya. Maka ya langsung saja diintegralkan. Ya, integralnya fungsi X dx, jangan lupa nanti ada plus konstanta. Meskipun kalau nggak ada plus C, ya tetap harus ditambah plus C ya. Karena turunannya dari C adalah 0 ya. Ditambah 0 kan nggak ada bedanya ya. Oke. Kadang-kadang ya tidak langsung kelihatan bahwa dia merupakan separable differential equation ya. Jika dia dalam bentuk fungsi Y per X dan Y atau fungsi Y per X dan X ya, tapi tidak boleh fungsi Y per X kemudian ada X dan ada Y ya, maka nanti bisa dilakukan substitusi ya. Ini mungkin saya kasih contoh, ini pengertiannya. Jadi kalau dia misalnya ya dy dx sama dengan misalnya X plus cos Y per X. Ya, ini bisa ya, karena ini fungsi X dan Y per X. Ya, bisa juga misalnya dy dx sama dengan Y plus, atau mungkin yang mudah Y per X plus E pangkat kosinus X, ya, misalnya begitu ya. Ya, ini harusnya bisa karena ini fungsi X dan fungsi Y per X, atau Y yang Y ya. Misalnya lagi dy dx, kok belum ada yang Y, sama dengan E pangkat Y per X ditambah kosinus Y ya. Ini secara definisi ya ini adalah bisa ya, karena dia merupakan fungsi Y per X dan Y ya. Tetapi tidak bisa kita mengerjakan misalnya dy dx sama dengan E pangkat Y per X plus X plus 2Y itu misalnya. Ini nggak bisa ya, karena ada X dan Y kemudian ada Y per X. Itu pengertiannya. Tentu saja kalau U sama dengan Y per X, Y sama dengan UX. Nih, kalau kita turunkan sebelah kiri, dy kemudian turunan dari perkalian fungsi-fungsi sama dengan U dx gitu kan. Kemudian X du ya, yang diturunkan ganti yang depan. Kalau kita bagi dx semua, ketemu dy per dx sama dengan U ditambah X du dx. Ya, ini bagusnya memakai notasi Leibniz ya, dibanding menggunakan notasi Newton ya. Ya, sudah ketemu yang ini ya. Ya, nanti ya, tentu saja dy dx-nya kita ganti dengan ini X U tambah X du dx ya kan, ganti dengan itu. Kemudian yang
Y per X-nya di sebelah kanan tanda sama dengan kita ganti dengan U ya, merupakan fungsi U ya, yang nanti ya menjadi separable harusnya ya dengan substitusi ini ya. Mungkin kita langsung ke contoh soal saja ya. Misalnya contoh soal yang ke-8 ya. Ini X dy dx, ini X-nya kalau kita bawa ke sini menjadi Y per X, ini menjadi 3X pangkat 3 ya. Berarti ada Y per X dan X ya di sebelah kanan, sedangkan yang kiri adalah Y dy per X. Maka ini bisa ya dengan substitusi U sama dengan Y per X, karena fungsi di sebelah kanan sama dengan adalah fungsi Y per X dan X, ya, tidak ada Y-nya. Mungkin kita kerjakan saja ya soal nomor 8 ya. Kalau kita tulis ulang X dy dx ya sama dengan Y ditambah 3X pangkat 4 ya, kosinus kuadrat ya, kosinus kuadrat Y per X ya, X-nya kita pindah ke sana ya, maka menjadi dy dx ya, sama dengan Y per X ditambah 3X pangkat 3 kosinus kuadrat Y per X. Ya, berarti ini fungsi Y per X dan X ya, maka kita akan melakukan substitusi, yaitu U sama dengan Y per X, maka Y sama dengan UX, dy sama dengan U dx ditambah X du, kita bagi dx semua, dy dx sama dengan U ditambah X du dx ya. Oke, maka ini kita masukkan ke sini dy dx-nya ya, dan Y per X-nya kita ganti dengan U ya, maka kita akan mendapatkan fungsi baru yaitu U plus X du dx sama dengan Y per X sama dengan U ditambah 3X pangkat 3 kosinus kuadrat U ya. U yang sini sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan saling menghilangkan ya. X-nya kita bawa ke sana yang dan dx-nya, dan U-nya kita bawa ke situ, maka kita peroleh du dibagi cos kuadrat U sama dengan 3x kuadrat ya, sama dengan 3x kuadrat dx. Ya, ini sudah separable yang U sebelah kiri semua dan X sebelah kanan tanda sama dengan. Yang tadinya bukan separable ya, dengan substitusi kita mendapatkan separable differential equation ya, tinggal kita integralkan ya. Ya. Oke. Ini integralnya sekant kuadrat U, ini sama dengan tangan ya. Mungkin perlu sedikit
melihat ada enggak ya? Tangan enggak ada ya turunannya tangan, second, tapi kita pasti bisa mencari. Ya, mungkin perlu sedikit pengingat, yaitu turunan tangen X itu sama dengan turunan sin X dibagi cos X ya. U per V sama dengan V kuadrat ya, berarti cos kuadrat X terus cos X turunannya sin X d sin X. VDU dikurangi UDV dikurangi ya cos X sorry ya, yang diturunkan yang bawah ganti. Berarti ini adalah tinggal ditulis sin X-nya terus D cos X. Ya, ini sama dengan turunannya sin X adalah cos X dx ya. Cos X kalikan cos X ya. Terus yang ini kurangi sin X, turunannya cos X, min sin X jadi plus sin X. Turunannya cos min sin, sin X dibagi cos kuadrat X dx ya. Oleh karena itu, di tangen X dx cos kuadrat ditambah sin kuadrat 1 ya. Seper cos kuadrat X ya. Karena itu seper cos kuadrat X kalau kita integralkan sama dengan tangen X. Maka yang ini X-nya diganti U, tangen U ya, sama dengan X pangkat 3 plus C ya. Integralnya X kuadrat kan sepertiga X pangkat 3 kalikan 3 menjadi X pangkat 3 ya. Oke. Sekarang ya, kita mengganti ya U-nya dengan Y per X ya, sehingga tangen Y per X sama dengan X pangkat 3 plus C, atau Y per X sama dengan inverse tangennya X pangkat 3 plus C ya, atau ya, Y sama dengan, ini general solutionnya, sama dengan X tangen X pangkat 3 plus C ya. Itu adalah jawabannya ya dari soal yang nomor 8 ini ya. Oke. Maka mungkin kita tinggal verifikasi. Kemudian di soalnya tadi ada permintaan untuk partial solution ya, yaitu ada ini Y1 sama dengan 0 ya. Tapi kita verifikasi dulu ya.
Saya tulis ulang ya. Soalnya tadi adalah X dy dx sama dengan Y ditambah 3X pangkat 4 kosinus kuadrat Y per X. Jawabannya adalah Y general solution sama dengan yang terakhir kita dapatkan adalah apa tadi? X inverse tangen X pangkat 3 plus C ya. Maka X inverse tangen X pangkat 3 plus C ya. Oke, kalau kita turunkan karena ini ordo 1 persamaan diferensialnya ya kita turunkan dy dx turunannya X adalah 1, tangannya kita tulis saja. Nah, terus kemudian X dikalikan turunannya inverse tangen. Hafal ya, tidak apa-apa ya. Kita lihat di kalkulus kita ya. Ya ini ya. 1 plus X kuadrat ya. Maka itu yang kita aplikasikan. X ya, dikalikan inverse tangen 1 1/1 plus X pangkat 3 C ya, kuadrat, kemudian dalil rantai turunannya dari yang dalam kurung ini adalah 3X kuadrat ya, kalikan 3X kuadrat ya, turunannya X pangkat 3 plus C kan 3X kuadrat plus 0 ya. Oke, itu kalau kita tulis ya sama dengan tangen ya, pangkat min 1 X pangkat 3 plus C ditambah 3X pangkat 3 ya, dibagi 1 plus X pangkat 3 plus C. Kuadrat ya. Oke, sekarang kita masukkan ke PD soal. Jawaban kita ya. dy dx-nya, X dy dx-nya kita tulis itu ya, tangen X pangkat 3 plus C ya, ditambah ya, sebenarnya langsung nggak apa-apa tadi, lebih mudah ya. Kita hapus saja langsung ya, X dikalikan ini dy dx berarti X ya, terus ditambah 3X pangkat 4 ya, kalikan X kan, dibagi 1 plus X pangkat 3 plus C kuadrat ya. Sama dengan Y-nya kita tulis itu X tangen pangkat min 1 X pangkat 3 plus C ditambah 3X pangkat 4 ditambah
3x pangkat 4 kosinus kuadrat Y-nya inverse tangen ya. Y-nya dibagi, kemudian dibagi X, tinggal ini kan, X-nya hilang ya. Berarti kosinus kuadrat tangen pangkat min 1 X pangkat 3 plus C. Ya, paling tidak ada yang saling menghilangkan, ya ini mudah-mudahan menjadi sederhana. Ya, ini kan saling menghilangkan ya. Berarti ya ini tinggal ya, 3x ya, 3x pangkat 4 ditambah 1 plus x pangkat 3 plus C kuadrat sama dengan 3x pangkat 4 ya. Kalau ini kalau kita gambar ya, tangan itu kan sudut panjang sisi di depan sudut ya. Berarti kalau kita gambar ini besarnya x pangkat 3 plus C. Kemudian yang sini 1 ya. Ini sudutnya theta ya. Kalau kita berbicara tentang X pangkat 3 plus C, maka kita berbicara sudut theta ini ya, yang kita bicarakan. Berarti cos-nya adalah cos-nya theta. Cos-nya theta berapa? Cos theta ya di tempat sudut dibagi sisi miring. Sisi miringnya adalah akar 1 kuadrat plus X pangkat 3 plus C kuadrat. Oke, sehingga cos-nya ya, cos kuadrat kita bisa 1 dibagi sisi miring dikuadratkan ya. Akarnya jadi hilang ya. 1 dibagi akarnya hilang. 1 plus X pangkat 3 plus C kuadrat ya. Oke, ini sudah terbukti kan? Memang sisi kiri 3x pangkat 4 dibagi 1 plus x pangkat 3 plus C kuadrat. Ya, yang sisi kanan ini kalau kita kalikan 1 kan ya jadi sama dengan ini ya. Ya ini berarti ini sudah jawabannya terbukti benar ya. Jawaban yang kita jabarkan panjang lebar sebelumnya, yaitu yang kita peroleh general solution sama dengan X inverse tangen X pangkat 3 plus C. Ya, kita bisa membuktikan bahwa jawabannya benar. Oke, kembali ke sini. Kita mencari parsial, yaitu Y berapa tadi? Lupa udah. Y1 sama dengan 0. Y1 ya sama dengan ya kita masukkan X-nya 1 ya, inverse tangen 1 ditambah C ya. Ini akan sama dengan 0 ya. Ya, kapan dia sudutnya 0 ya jika berapa? Tangen itu kalau 0 90 malah 1 ya. Kalau 0 derajat ya, kemudian 180 derajat ya. Kemudian 360 ya. Terus 360 tambah 180 lagi ya, pokoknya N dikalikan pi ya, akan bernilai 0 ya.
maka sama dengan 1 plus C, ya, ini 0 ini sama dengan inverse tangennya dari NP. P-nya boleh 0 ya, 0 derajat, P radian itu artinya 180, ya, 2P artinya apa? 360 gitu ya. 0, 1, 2 dan seterusnya ya. Oleh karena itu ya, 1 plus C sama dengan NP, kita bisa mengetahui bahwa C sama dengan NP min 1. Sehingga Y parsial ya, itu sama dengan X inverse tangen dari X pangkat 3, C-nya kita ganti plus NP min 1 ya. Ini adalah jawaban parsial kita ya. Kita sudah mencari general solutionnya sudah ya, kita verifikasi ya, dan kita juga sudah mencari partial solution ya. Jadi kita sudah mengerjakan 3 komponen dari solving ya. Ini yang ketiga. Verifikasi adalah yang kedua ya. Demikianlah ya, kita sudah mengaplikasikan ya substitusi U sama dengan Y per X ya, untuk kasus soal di soal nomor 8 ya. Soal nomor 8 ini. Jawabannya sudah kita temukan, general solution, dan kita verifikasi, serta kita juga sudah mencari Y parsial yang diminta, yaitu Y1 sama dengan 0. Kita masih di separable differential equation ya. Ada contoh berikutnya ya, dengan substitusi U sama dengan Y per X, nanti dia akan menjadi separable differential equation ya. Contoh ini saya peroleh dari link di atas ini ya. Mahasiswa dipersilahkan untuk akses link di atas ya. Itu video dari Profesor Mitchell van Biezen ya. Itu dia seorang profesor jurusan fisika ya di Loyola Marymount University, itu di Los Angeles, Amerika Serikat. Ya. Contoh soal yang didiskusikan seperti di atas ya, kita tentu bisa membawanya ke dalam bentuk seperti berikut ya. dy dx sama dengan, ini saya pindah ke sebelah kanan, y kuadrat x-nya menjadi min, ini pembilang menjadi penyebut ya, 2x y ya. Atau ini sama dengan kalau kita bagi 2x y semua, ini adalah y, ini setengah ya, y per x dikurangi setengah x per y ya. Ya, atau sama dengan ya, setengah y per x dikurangi setengah ini jadi di bawah ya,
Y per X ini X ya. Oke. Maka kita lihat bahwa ini merupakan dy dx sama dengan fungsi y per x bahkan ya, nggak ada y dan x-nya lagi. Ini pastinya bisa kita menggunakan substitusi ya, u sama dengan y per x ya. Maka dy dx-nya kita lihat saja dari teori. Dy dx-nya akan sama dengan ini ya. X du dx ditambah u. Langsung kita substitusikan saja. Ya. X du dx ditambah u, ini untuk ini ya, dy per dx-nya. Itu akan sama dengan ya, setengah u atau u per 2 dikurangi 1/2u. Ya. Atau kalau saya kalikan pembilangnya, penyebutnya saya kalikan u yang sebelah kiri, maka pembilangnya harus dikalikan u juga sama dengan u kuadrat. Ya, sekarang penyebutnya sama-sama 2u ya. Dikurangi 1 dibagi 2u ya. Atau mungkin yang ini ya, kita bisa bawa ke sebelah kiri juga ya, yang u-nya, sehingga ya, x du dx sama dengan ya, ini kalau saya bawa ke sebelah kiri ya, menjadi u kuadrat dikurangi 1 u dikalikan 2u min 2u kuadrat ya, dibagi 2u. Kalau ini saya pindah ke sana, sebelah kanan sama dengan ya, u-nya menjadi min 2u kuadrat dibagi 2u kan sama dengan u ya. Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan sama dengan min u plus 1 ya, dibagi 2u. X-nya kita pindah ke sebelah kanan sama dengan, U-nya kita pindah ke sebelah kiri sama dengan, ya. Maka ya, min 2U dibagi U plus 1 DU sama dengan dx-nya pindah ke sana, dx dibagi x. Ya, kita bisa membuat ini ya, sama dengan d ya, sebentar. Oh, ada yang salah ini. U kuadrat min 1 min 2U kuadrat. Nah ini min U kuadrat ya, ini salah. Ini min 1, benar ya. Sehingga ini min U kuadrat ya, plus 1. Ya, biasalah. Melakukan kesalahan, kurang teliti saja ya. Ini U kuadrat ya, plus 1 ya. Oke, DU-nya kita rubah menjadi DU kuadrat plus 1 ya. Kalau kita turunkan adalah 2U sama dengan ini ya.
sama dengan pembilangnya ini 2U DU. Nah, 1 turunannya 0. Ya, ini tinggal pembaginya U kuadrat plus 1. Ini min. Ya, sama dengan dx per x. Ini sudah mudah. Dan kita bisa langsung mengintegralkannya. Ya. Kita akan peroleh di sini min ln U kuadrat plus 1 sama dengan ya, ln X plus C. Ya. Maka kita bisa mencari U-nya yaitu dengan E pangkat min ln U kuadrat plus 1 sama dengan E pangkat ln X plus C. Ya. Nah, ini akan sama dengan U kuadrat plus 1 pangkat min 1. Karena ini min ini menjadi pangkat di sini ya, pangkat min 1. Berarti yang ini akan sama dengan, atau mungkin saya tulis ya lebih mudah diikuti. Ini sebenarnya ya, mudah sih. Ya. E pangkat ln U kuadrat plus 1 pangkat min 1 sama dengan E pangkat C dikalikan E pangkat ln X. Ya. E pangkat ln sekian ya sama dengan seper U kuadrat plus 1 ya. Sama dengan E pangkat C sebut saja dengan A. E pangkat ln X, ya sebut saja X ya, memang X ya, bukan sebut saja. Ya. Kita tulis ulang di lembar ini ya, yang baru, yaitu U kuadrat plus 1 sama dengan AX. Ya. Maka kita bisa substitusikan kembali U dengan Y per X, ya. Seper Y per X kuadrat ditambah 1 sama dengan X. Ya. Y per ini maka akan menjadi seper Y kuadrat ditambah X kuadrat ya. Ini dibagi dengan X kuadrat semua. Sama dengan AX. Ya. Atau kalau ini kita bawa ke sana menjadi pembilang Y kuadrat plus X kuadrat ya, sama dengan AX. Atau kalau kita jadikan pembilang menjadi penyebut ya, kita bagi ya, atau X-nya kita pindah ke sana ya, sama saja mudah gitu. Seper Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan A per X. Kalau kita balik, pembilang menjadi penyebut, Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan X per A. Ya. Atau sebut saja seper A itu sama dengan B. Boleh kan?
seperbilangan konstan, ya bilangan konstan yang lain. Sehingga Y kuadrat sama dengan BX min X kuadrat, atau kita bisa menuliskannya Y general solution sama dengan akar BX min X kuadrat. Ya, ini sudah ketemu general solutionnya. Kalau kita pengen verifikasi soal, ya kita turunkan, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan soal. Ya. Nah, jawaban dari soal pertama tadi kita tulis penyelesaiannya yang kita peroleh terakhir. General solution sama dengan akar BX dikurangi X kuadrat. Ya, atau sama dengan, biar mudah diintegralkan, lebih mudah gini ya nulisnya, X kuadrat pangkat setengah. Ya. Maka turunannya, ya, di ini urdu 1, kita harus cari turunannya, sama dengan setengah BX dikurangi X kuadrat pangkat min setengah, kemudian dikalikan turunannya yang di dalam kurung itu pakai dalil rantai, yaitu B dikurangi 2X. Oke. Ya, ini sama dengan pangkat min setengah, sama dengan seperakarnya, ya. B kalikan 2X dibagi 2 akar BX min X kuadrat. Ya. Sekarang kita masukkan ke PD soal, ya kita ganti warna pensilnya, yaitu 2X, Y-nya kita masukkan ini, general solution, ya kita kasih kurung, akar BX min X kuadrat. Ya. Terus kemudian 2X, Y kalikan DY dx-nya ini. Ya, kita kalikan dengan DY dx, yaitu B per 2X dibagi 2 akar, ya, BX min X kuadrat. Nah, ini 2X di 2XY, nah, ini DY dx, ya, kurung yang terakhir. Dikurangi Y kuadrat adalah ini akar, dikuadratkan, ya hilang akarnya, menjadi BX min X kuadrat ditambah X kuadrat. Ya. Maka ini kalau kita kalikan dengan pembilangnya ini saling menghilangkan kan, duanya juga saling menghilangkan, tinggal X-nya, X kalikan B min 2X, ini dikurangi BX ditambah X kuadrat ditambah X kuadrat, ya. Yang sini X kalikan B min 2X dikurangi BX ditambah X kuadrat, ya. Ini kalau kita masukkan ke dalam kurung, BX min 2X kuadrat dikurangi BX ditambah, ini sorry, 2-nya lupa ya. Ini X kuadrat tambah X kuadrat kan 2X kuadrat. Ya, 2X kuadrat. Ya, tentu sama dengan 0 ya. Karena tandanya yang ini plus, yang sini min, yang ini min,
yang ini plus saling menghilangkan ya. Ini artinya sudah terverifikasi jawaban kita ya. Saya sarankan mahasiswa untuk melihat link yang saya berikan ini ya. Kita sudah mengerjakan persamaan diferensial ya, yang dia menjadi separable dengan substitusi U sama dengan Y per X ya. Sudah ada 2 contoh yang kita kerjakan ya. Mudah-mudahan 2 contoh itu cukup memberi gambaran pada mahasiswa bagaimana substitusi U sama dengan Y per X diaplikasikan ya. Sekarang ada yang substitusi dengan selain Y per X ini tidak terbatas ya, berarti tergantung bentuk persamaan diferensialnya ya. Pemilihan fungsi-fungsi substitusi ya untuk yang tipe yang ketiga ini ya tergantung pengalaman ya. Dan ya keterampilan dari mahasiswa yang itu hanya bisa diperoleh ya jika melalui banyak latihan ya dan mengerjakan soal-soal. Oke. Mungkin kita ke contoh soal ya yang ada. Misalnya contoh soal yang nomor 10 ya. Kita akan tulis dalam bentuk notasi Leibniz ya. Yaitu dy dx nomor 10 ya. dy dx sama dengan 1 min 2x min 4. Apa tadi ya? Agak lupa. 2y ya, 1 min 2y min 4x. Satu min 2y min 4x. Satu min 2y min 4x dibagi dengan 1 plus y plus 2x ya. Dengan melihat suku-sukunya ya, melihat suku-sukunya yaitu yang di sini y plus 2x, kemudian yang di atas ini 2y min atau min plus ya, min dari plus y plus 2x kali 2 ya. Maka kita bisa memilih ya U sama dengan Y plus 2x ya. Nah, maka kalau kita menurunkan ya Y 2x-nya pindah ke sebelah kiri tetapi menjadi negatif, tapi kita tulis di sebelah kanan U min 2x gitu kan. Maka ini kalau kita turunkan ya dy sama dengan du ya, dikurangi turunannya x1 dx ya, 2 dx. Kalau kita bagi dx semua ya, maka menjadi dy per dx sama dengan du bagi dx dikurangi 2 ya. Maka ini kita bisa substitusikan ke dy dx yang depan ini. Ya. Sehingga kita bisa langsung menulis ya. Dy dx kita ganti dengan du dx dikurangi 2 sama dengan 1 ini min 2u ya. Kemudian yang penyebutnya 1 plus U. Nah, kita bisa
memindahkan duanya ke sebelah kanan dengan bisa dijumlahkan kalau penyebutnya sama ya. Maka kita bisa menuliskan du dx 1 min 2u ditambah 2 kalikan penyebutnya ya. 1 plus u, ini kita bagi dengan 1 plus u semua. Ya, yang 1 plus u dibagi 1 plus u menjadi 2. Jika ini pindah ke sana kan plus 2 ya. Yang 1 min 2u ini pembilangnya yang sebelumnya sudah ada ya. Maka ini kalau kita jumlahkan ya, ini 2 ditambah 1, 3. Nah, ini min 2u plus 2u hilang ya. Ini sama dengan 3 dibagi 1 plus u ya. Ini separable ya. Yaitu u-nya kita pindah ke sebelah kiri ya, 1 plus u du ya, sama dengan 3 dx ya. Ini sudah jelas, ini separable, kita bisa mengintegralkan tentu saja. Ya, kalau kita integralkan kita peroleh ya, 1 plus u du. Ini integralnya 1 tentu saja sama dengan u. Integralnya u adalah terhadap u ya setengah u kuadrat ya. Sama dengan 3x plus c. Ya. Kita kembalikan ke sini. U-nya tadi sama dengan y plus 2x ya. Maka kita masukkan ya, U-nya kita ganti dengan y plus 2x. Y plus 2x tambah setengah U kuadrat y plus 2x kuadrat sama dengan ya, 3x plus c ya. Atau kalau kita kuadratkan ini y plus 2x y plus 2x ya, yang setengah tetap ditambah setengah ya, y kuadrat plus 4x ya. Atau ya enggak apa-apa sebenarnya, biarkan saja, tapi ya enggak apa-apa ini. Kemudian ini tambah 4x kuadrat ya. 4xy. 2 kali y kali 2 kali 2x itu kan. Ini 4xy ditambah 4x kuadrat ya. Sama dengan 3x ditambah c. Kalau kita kalikan 2 semua, maka 2y ditambah 4x ditambah ya, y kuadrat ditambah 4xy ditambah 4x kuadrat sama dengan 6x plus suatu konstanta ya. Ya, ini kita kalikan 2 tadi semua. Ya, yang 6x-nya pindah ke depan, maka 2y min 2x ya, ditambah y kuadrat tambah 4xy plus 4x kuadrat ya, sama dengan A ya. Oke, ini jawabannya apa? Berbentuk implisit ya.
membawa ke dalam bentuk Y sama dengan begitu mungkin sulit ya. Ini kita terima jawaban yang implisit. Implicit solution ya. Apakah kita bisa memverifikasi jawaban yang implisit? Ya tentu bisa ya. Nanti kita akan lakukan pada slide berikutnya. Ya, jadi penyelesaian dari DY/DX sama dengan 1 min 2Y min 4X dibagi dengan 1 plus Y plus 2X adalah dalam bentuk yang implisit ya tadi, yaitu 2Y min 2X ditambah Y kuadrat ditambah 4XY ditambah 4X kuadrat sama dengan A ya. Kita membawa dalam bentuk implisit sulit ya ini ya. Mungkin ya. Anyway, kita bisa menyelesaikan dengan cara implisit. Nah, ini tadi di bawah eksplisit sulit, maaf ya. Caranya ya kita turunkan ini terhadap X dulu yang di dalam kurung depan dengan menganggap variabel yang lain yaitu Y sebagai konstanta ya. Sehingga ini kalau kita turunkan 2Y terhadap X turunannya 0. Sedangkan yang min 2X kalau kita turunkan terhadap X sama dengan min 2 ya. Maka ini sama dengan min 2 dx, kemudian ditambah turunannya terhadap Y, turunannya terhadap Y yang min 2x 0, yang 2Y 2 ya, 2 dy. Ya, hal yang sama kita lakukan untuk yang depan, yaitu kita turunkan terhadap Y dulu, biar sama dengan ini terhadap X, yang Y kuadrat 0, tinggal ini ya, 4Y, turunannya 4XY terhadap X kan 4Y. Terus ditambah 8X, dx, nah, kemudian yang turunannya terhadap Y, ini 2Y, 2Y, ini tambah 4X. Ini turunannya terhadap Y yang 4X kuadrat 0 ya. dy, ini namanya turunan parsial. Yang 0 ini, kalau kita turunkan terhadap Y 0 terhadap X 0 berarti ya 0 ya, konstanta soalnya. Maka yang dx kita pindah ke sebelah kanan ya, maka ini tinggal 2 ditambah 2Y ditambah 4X dy gitu kan. Sama dengan yang dx pindah ke sana 2 mana lagi ini kurangi 4y kurangi 8x dx. Nah, kalau kita pindah dx-nya ke sini maka akan menjadi dy per dx. Nah, sama dengan 2 kurang 4Y kurang 8X dibagi 2 tambah 2Y tambah 4X. Kalau saya bagi 2 semua, maka sama dengan 1 min 2Y min 8X. 8 dibagi 2, 4. Ya, ini
min 4x, kemudian pembilangnya dibagi 2, 1 min y plus 2x. Ya. Ini sama dengan soalnya, ya kan? Ya, artinya kita sudah memverifikasi ya jawaban kita. Kembali ke sini ya. Sebelum kita buka kurungnya, ini sebenarnya sudah merupakan jawaban ya. Ini kita kalikan 2 semua, maka 2y ya, ditambah 4x setengah kita kalikan 2, ya kita nggak usah buka kurungnya juga nggak apa-apa. Nah, kemudian sama dengan 6 ya, 6x plus 2c atau kita sebut saja misalnya A ya. Ya, 6x-nya kita pindah ke sebelah kiri, maka 2y min 2x ya, ditambah y plus 2x kuadrat sama dengan A. Ini juga merupakan jawabannya. Ya sebenarnya ya sama sih dengan yang bawah ini ya. Cuma bentuknya yang paling bawah dengan implicit solution yang bawah ini ya sama. Cuma ini kurungnya belum dibuka ya. Ini juga bisa ya, kita dalam bentuk ini yang sama ya, dan ini merupakan jawaban dari soal ya. Misalnya kita tulis ulang ya, misalnya ini yang tadi ya, dy dx sama dengan 1 min 2y min 4x ya, dibagi 1 plus y plus 2x ya. General solutionnya tadi adalah ya, 2y min 2x ya, ditambah y plus 2x kuadrat sama dengan A ya. Sama caranya, daripada kita menjadikannya bentuk eksplisit, kita biarkan dalam bentuk implisit ya. Maka kita turunkan terhadap y, yang 2x ini 0, tinggal yang 2y ini 2 dy, kemudian yang ini kita turunkan terhadap x min 2 dx, yang 2y nya 0. Kemudian yang belakang ini kita turunkan terhadap y dulu misalnya, maka ini turunannya adalah 2y plus 2x, kemudian kita pangkat 1, kemudian kita kalikan turunannya y yaitu 1 ya. Ini dy ya. Kemudian kita turunkan terhadap x sama 2y plus 2x, turunannya 2x adalah 2 ya, dx. A diturunkan terhadap y0, diturunkan terhadap x 0 ya, berarti ini 0, konstanta ya, karena maka kita peroleh ya, kalau kita sederhanakan, kita kumpulkan yang dy ya, berarti 2 ditambah 2y ditambah 4x gitu kan, dy, kemudian yang dx-nya ya ditambah min ya 2 ini, kemudian yang ini 4 ya, berarti 4y menjadi min karena minnya ada di depan, dan ini plus, nah itu 2y min 4y, 2 min 4y
Kemudian ini 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8x ini ditulisnya di sini. Nah, dx ya, sama dengan 0. Ini pindah ke sebelah kanan, maka menjadi 2 plus 2y plus 4x. Nah, dy sama dengan 2 min 4y min 8x dx ya. Kita bisa membagi 2 semuanya menjadi 1 plus y plus 2x dy sama dengan 1 min 2y min 4x dx ya. dx-nya kita pindah ke sana, di sini menjadi penyebut di sini ya. Maka dy dx sama dengan 1 min 2y min 4x dibagi dengan 1 plus y plus 2x ya. Yang mana ini sama dengan soalnya ya. Artinya kita sudah melakukan verifikasi terhadap general solution yang kita kerjakan ya.